Malam itu, udara di perumahan mewah itu terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Lampu-lampu taman berkelip lembut, namun ketenangan itu pecah oleh suara seorang wanita. Nadanya tinggi, penuh gengsi, seperti mengiris udara. Di depan pintu rumah megahnya, seorang janda kaya bernama Larissa menatap tajam pemuda sederhana yang berdiri di hadapannya. Bajunya lusuh, rambutnya basah oleh keringat, namun matanya jernih dan tenang. "Kamu cuma anak desa," ucap Larissa sinis. Bibirnya melengkung meremehkan. "Mana mungkin kamu bisa menyembuhkan anakku? Dokter saja menyerah." Pemuda itu, Rehan, menunduk sebentar. Tidak tersinggung, tidak juga takut. Ada keteguhan yang justru membuat Larissa semakin gelisah. Wanita kaya itu mendengus pelan lalu terkekeh dingin. "Begini saja," katanya sambil melipat tangan di dada. "Kalau dalam 2 bulan kamu bisa membuat putriku bicara, aku rela jadi istrimu. Tapi itu mustahil." Tawa kecilnya menggema seperti cemoohan yang menusuk jantung. Namun Rehan tetap berdiri dengan tenang, seolah hinaan itu tak pernah menyentuhnya. Di balik tubuh rampingnya, ia membawa tas kecil berisi ramuan herbal dan air doa, benda sederhana yang dianggap remeh oleh siapapun di lingkungan elit itu. Rumah Larissa tampak seperti istana di malam hari. Pilar-pilar putih menjulang, taman tertata rapi, kolam kecil memantulkan cahaya lampu. Tapi keindahan itu hanya selimut tipis, menutupi sepi yang menjerat satu ruangan paling gelap di rumah itu. Kamar tempat Alma, putri kecilnya, duduk di lantai sambil memeluk boneka lusuh. 5 tahun, dan belum satu kata pun pernah keluar dari bibir mungil itu. Larissa melirik anaknya sekilas, lalu menghela napas panjang. Ada lelah yang tak pernah ia akui. Ada luka yang ia sembunyikan di balik sikap angkuhnya. Ia menatap Rehan lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam. "Sudah, pulang saja, jangan buang waktuku." Namun sebelum Rehan berbalik, Alma yang duduk jauh di dalam rumah, tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya menatap ke arah pemuda itu, seolah ada sesuatu pada dirinya yang tak bisa dijelaskan. Rehan menautkan senyum hangat. Senyum yang sederhana, namun cukup untuk membuat Alma berdiri perlahan dan mendekat ke arah pintu. Langkah kecilnya ragu, namun penuh rasa ingin tahu. Larissa tertegun. Anaknya belum pernah bereaksi pada siapapun. Rehan menunduk hormat. "Saya tidak datang untuk menantang ibu," ucapnya pelan. "Saya hanya datang untuk mencoba membantu dengan apa yang saya tahu." Untuk sesaat tatapan mereka beradu. Angin malam meniup pelan tirai sutra, dan waktu seperti berhenti di antara mereka. Larissa akhirnya memalingkan wajah, menutup pintu dengan gerakan cepat, seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Bukan marah, tapi ketakutan. Ketakutan bahwa pemuda desa itu, dengan segala kesederhanaannya, mungkin saja mampu melakukan sesuatu yang seluruh hartanya tak bisa beli. Dalam keheningan itu, Rehan berdiri sendirian di teras, memandang pintu yang baru saja menutup. Ia menarik napas panjang sebelum berbisik pada dirinya sendiri. "Ya Tuhan, kalau ini jalanku, kuatkan aku." Malam itu menjadi awal dari kisah yang akan mengubah hidup 3 jiwa yang terluka. Seorang ibu yang kehilangan harapan, seorang anak yang kehilangan suara, dan seorang pemuda sederhana yang membawa cahaya dari tempat yang paling tidak terduga. Pagi berikutnya, matahari baru saja muncul dari balik pepohonan tinggi yang mengelilingi perumahan elite itu. Udara masih lembab, rumput taman berkilau karena embun. Larissa keluar rumah dengan gaun satin tipis, wajahnya masih menyimpan sisa kesombongan yang selalu ia kenakan seperti mahkota. Ia tidak menyangka bahwa sosok yang ia usir semalam kini berdiri lagi di depan gerbang rumahnya. Rehan. Pemuda desa itu membawa pot kecil berisi tanaman hijau dan sebotol air bening. Bajunya sama sederhana seperti kemarin, tapi langkahnya mantap, seolah tidak ada satupun kata kasar Larissa yang mampu mematahkan semangatnya. Larissa mengangkat alis, nada suaranya datar namun tajam. "Kamu datang lagi? Saya sudah bilang, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa." Rehan hanya tersenyum tipis. "Saya datang bukan untuk membuktikan apapun, Bu. Saya hanya ingin mencoba berbicara dengan Alma."
Nama itu membuat Larissa terdiam sejenak. Ia menoleh ke dalam rumah, melihat putrinya duduk di dekat jendela, menggenggam boneka usang seperti biasa. Namun kali ini, Alma tidak menatap lantai. Ia menatap Rehan dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Larissa meremas tangannya tanpa sadar. Rehan melangkah masuk dengan sopan, tidak pernah menyentuh apapun tanpa izin. Ia duduk di dekat Alma, menjaga jarak agar anak itu tidak merasa terancam. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia mengambil satu bunga kecil dari pot yang dibawanya. "Ini namanya bunga melati," ucapnya lembut. "Harumnya manis, kecil, tapi kuat." Alma memperhatikan bunga itu dengan mata yang berbinar pelan. Rehan tidak memaksa, ia hanya meletakkan bunga itu di pangkuan si kecil lalu menunggu. Beberapa detik berlalu, dan Alma tersenyum. Senyum kecil, tipis, tapi nyata. Larissa tertegun, jantungnya serasa berhenti berdetak. 5 tahun ia menunggu senyum itu. 5 tahun ia memohon, bersujud, membayar terapis, dan dokter termahal. Tapi yang membuat Alma tersenyum, justru seorang pemuda desa yang ia remehkan. Rehan mengangkat kepala, melihat Larissa yang menahan napas di ambang pintu. "Senyum anak itu bukan karena saya," katanya pelan. "Kadang anak hanya butuh seseorang yang tidak menakutinya." Larissa merasa tertampar. Ia ingin marah, ingin menyangkal, ingin mengusir Rehan lagi, namun hatinya goyah. Rasa gengsi mencoba bertahan, tapi ada sesuatu dalam tatapan Alma yang membuatnya menggigil. Rehan kemudian mengambil botol air doa itu. "Boleh saya coba terapi sedikit?" Tidak menyakiti, hanya membantu Alma merasakan getaran suara. Larissa memutar bola matanya, tapi ia tidak berkata tidak. Mungkin karena ia bingung, mungkin karena ia takut berharap lagi, atau mungkin karena untuk pertama kalinya setelah lama. Ia melihat secercah harapan. Rehan meneteskan sedikit air di bibir Alma. "Dengarkan suara burung itu," bisiknya lembut. Seekor burung kecil berkicau di ranting luar jendela. Alma menoleh, tubuhnya seolah lebih hidup dari sebelumnya. Rehan menatapnya dengan penuh ketulusan, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. "Coba rasakan suaranya, Alma," ucapnya. "Suara itu ada, begitu juga suara kamu." Alma menggenggam bunga melati itu lebih erat. Bibirnya bergerak sedikit, seperti mencoba sesuatu yang sudah lama terkunci. Larissa menahan napas. Namun tidak ada suara yang keluar, hanya gerakan kecil. Tapi bagi seorang ibu yang menunggu 5 tahun, itu lebih berharga dari apapun. Larissa memalingkan wajah cepat-cepat, pura-pura tidak peduli. Tapi air matanya jatuh juga, menetes pelan di ujung mata sebelum ia sempat menghapusnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Jangan bodoh, Larissa. Dia cuma pemuda desa. Dia tidak akan bisa apa-apa." Namun hatinya berdenyut kuat. Getaran yang membuat gengsinya perlahan retak. Rehan tersenyum lembut pada Alma, lalu berdiri dan mengemasi ramuan-ramuannya. "Saya pamit, Bu. Besok saya datang lagi." Larissa tidak menjawab. Ia hanya berdiri membatu, menatap punggung pemuda itu pergi. Dalam diamnya, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Dan kenapa, untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan seseorang yang bahkan bukan siapa-siapanya. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang Alma genggam erat. Dan di balik hatinya yang keras, benih perubahan mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang tidak pernah Larissa bayangkan sebelumnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Rehan sudah berdiri di depan gerbang rumah besar itu. Dengan tas kecil berisi ramuan herbal, pot tanaman, dan botol air doa. Ia selalu datang dengan wajah tenang yang justru membuat Larissa semakin gelisah. Wanita itu tidak pernah mengatakannya, tapi sejak munculnya senyum kecil di bibir Alma, ia tidak dapat menghentikan langkah Rehan. Gengsinya mencoba menolak, namun hatinya, yang lama tertutup, mulai tergerak oleh sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Pagi itu, Larissa duduk di teras, memegang cangkir teh hangat. Ia berpura-pura tidak memperhatikan, tapi matanya diam-diam mengikuti setiap gerakan Rehan yang sedang mengatur pot bunga baru di taman.
Dari kejauhan, Alma berdiri di ayunan, memandang Rehan dengan mata polos penuh harapan. Dan ketika Rehan menoleh, senyum kecil Alma terukir lagi. Senyum yang dulu nyaris mustahil. Larissa menggertakkan gigi. Ia tidak suka perasaan itu. Perasaan kalah. Perasaan bahwa kebahagiaan anaknya bukan datang dari dirinya, tapi dari pemuda desa yang ia hina habis-habisan. Rehan memanggil Alma dengan gerakan tangan lembut. Anak itu menghampirinya, duduk di bangku kecil yang sudah disiapkan. Hari ini, Rehan membawa ramuan baru, serbuk wangi yang dicampur dengan air hangat. "Ini bukan obat, Alma," ucapnya lembut. "Ini hanya membantu tenangkan hatimu." Larissa menghela napas kesal. "Ramuan apa lagi itu? Jangan macam-macam dengan anakku." Rehan menatapnya sebentar. Tatapannya tidak menantang, tapi tenang. Tenang sampai menusuk gengsi Larissa. "Tenang saja, Bu. Ini hanya aroma bunga kering untuk membuatnya rileks dan berani merasakan suaranya sendiri." Larissa ingin menolak, tapi ia tidak sanggup. Ia hanya mengangguk pelan secara tidak sadar. Rehan mengaduk ramuan itu perlahan, lalu mendekatkannya ke Alma. "Tarik napas, Alma, pelan-pelan." Anak kecil itu memejamkan mata. Bahunya yang biasanya tegang mulai merileks. Rehan mengusap rambutnya dengan lembut. "Sekarang dengarkan suara alam di sekitar kita." Burung berkicau. Angin menggesek daun. Gemericik air dari pancuran taman. Alma membuka mata perlahan, seolah menemukan dunia baru. Larissa yang mengamati dari kejauhan merasa dadanya sesak. Ada sesuatu yang berubah pada anaknya, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Rehan mendekat lebih lagi, menatap Alma dengan sabar. "Coba ikuti gerakan bibir Om, ya?" Ia mengucapkan huruf M dengan perlahan. Bukan memaksa, hanya mengajak. Alma diam. Bibirnya bergerak sedikit, lalu berhenti. Larissa menahan napas tanpa sadar, jari-jarinya meremas lengan kursinya. Samar, sangat pelan. Hampir tidak terdengar, tapi ada. Rehan tersenyum tipis, matanya berkaca. "Bagus sekali, Alma. Itu sangat bagus." Larissa menahan air mata. Ia berdiri kaku, tidak tahu harus bersikap seperti apa. Bayangan dirinya sebagai wanita sempurna yang tidak membutuhkan siapapun mulai retak perlahan. Ia berjalan mendekat, mencoba menyembunyikan getaran suaranya. "Alma, kamu barusan?" Anak itu memandang ibunya, bibirnya bergerak lagi, namun suara itu tidak keluar. Alma menunduk, takut salah. Larissa ingin memeluk anaknya, ingin menangis, tapi gengsinya masih terlalu tebal. Ia hanya berdiri di sana, kaku, bingung, dan takut. Rehan memandang Larissa. Untuk pertama kalinya, bukan dengan ketenangan, tapi dengan iba. "Anak ini tidak kehilangan suara, Bu," ucapnya pelan. "Ia hanya kehilangan alasan untuk berbicara." Kalimat itu menampar Larissa lebih keras dari apapun. Ia ingin menyangkal, ingin membela diri, namun air matanya justru mengalir tiba-tiba, jatuh begitu saja tanpa ia sadari. Ia membalikkan badan cepat-cepat, seolah malu pada kedua orang itu. Aku sibuk, lanjutkan saja." Rehan menunduk hormat, tidak mengatakan apapun. Ia kembali fokus pada Alma, membimbingnya perlahan, penuh kedamaian. Namun di balik semua itu, Larissa tahu ia baru saja mendengar sesuatu yang selama 5 tahun ia tunggu dengan seluruh jiwanya. Satu suara kecil, satu langkah kecil menuju keajaiban, dan itu membuatnya lebih takut daripada bahagia. Takut bahwa pemuda desa itu mungkin benar-benar membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kekayaannya. Hari itu, matahari tampak lebih terik dari biasanya, namun udara di rumah Larissa justru terasa beku. Setelah suara samar yang keluar dari bibir Alma kemarin, Larissa tidak tidur semalaman. Ia duduk di samping ranjang putrinya, menatap wajah kecil itu yang terlelap dengan damai, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Larissa menyentuh pipi Alma dengan gemetar. "Apa itu benar suara kamu, sayang? Atau Mama cuma berhalusinasi?" Suaranya pecah, hampir seperti doa yang terlambat diucapkan. Namun, pagi datang juga, membawa ketakutan baru.
Ketakutan bahwa apa yang ia dengar kemarin hanyalah mimpi? Ketika Rehan tiba, Larissa sudah berdiri di teras dengan wajah penuh amarah yang ia pancarkan untuk menutupi rasa cemasnya. Ia memeluk tubuhnya sendiri, berusaha terlihat kuat meski hatinya kacau. "Kemarin itu pasti kebetulan," ucapnya ketus. "Anakku tidak mungkin bisa bicara hanya karena ramuanmu." Rehan menunduk sopan. "Saya tidak pernah bilang ramuan saya yang menyembuhkan, Bu. Saya hanya mencoba mengetuk pintu hatinya." Larissa mendecaknya sinis. "Jangan sok bijak. Kamu itu siapa? Tukang kebun saja bukan? Kamu hanya pemuda kampung dengan tas berisi daun-daunan." Kata-kata itu tajam, lebih dari sebelumnya. Larissa mengucapkannya dengan suara meninggi, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia benar. Namun, Rehan tetap tak goyah. Ia memandangi Alma yang mengintip dari balik pintu, matanya berbinar senang melihat kedatangannya. Larissa melihat itu, dan hatinya seperti diremas. Ia tidak terima jika Alma, satu-satunya alasan ia masih bertahan hidup, lebih merespon seorang pemuda asing daripada dirinya, ibunya sendiri. Larissa maju selangkah, menunjuk Rehan tepat di wajahnya. "Kamu pikir karena dia tersenyum beberapa kali, kamu jadi pahlawan? Kamu pikir kamu bisa lakukan apa yang dokter luar negeri pun tidak bisa?" Rehan menggeleng pelan. "Yang saya lakukan kecil sekali, Bu. Yang besar justru datang dari Tuhan." Larissa tertawa pendek, penuh ejekan. "Kalau Tuhan mau, Alma sudah sembuh sejak lama." Suara itu menggema di seluruh halaman rumah. Angin pun seakan berhenti bergerak. Alma memandang ibunya ketakutan. Rehan menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang begitu lembut, sampai-sampai membuat amarah Larissa terpatahkan sesaat. "Bu, kadang yang hilang bukan suara, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang." Larissa membelalak. Ucapan itu menusuk terlalu dalam. Ia menahan napas, menegakkan tubuh seolah ingin bertarung lagi. Namun sesuatu di dalam dirinya runtuh pelan-pelan. Ia merasa kalah, bukan oleh Rehan, tapi oleh kebenaran yang ia takutkan. Untuk menutupi kekosongan itu, ia justru melontarkan kalimat yang akan mengikat nasib mereka. "Baik," bentaknya dengan nada menantang. "Kamu begitu percaya diri kan? Saya beri kamu waktu 2 bulan. Rehan mengangkat wajahnya perlahan. 2 bulan untuk membuat Alma bicara. Kalau gagal, jangan pernah injakan kaki di lingkungan ini lagi. Rehan menatapnya tanpa gentar. "Dan kalau saya berhasil?" Larissa mendongak sombong. Jika gengsi bisa berbentuk, maka pada saat itu, gengsi Larissa adalah tembok raksasa. "Kalau kamu berhasil," suaranya mengecil namun tetap kasar, "aku akan menikah denganmu. Tenang, ringan." Seolah ia berkata tentang sesuatu yang mustahil. Rehan tidak terkejut. Tak sedikit pun. Ia hanya menatap Larissa dengan cara yang membuat wanita itu merasa telanjang, seolah topeng kesombongannya tidak berarti apa-apa di depan lelaki sederhana itu. "Saya tidak tertarik dengan janji seperti itu, Bu," ucap Rehan tulus. "Saya hanya ingin membantu, tapi ada satu hal yang saya minta." Larissa mengerutkan kening. "Apalagi?" Rehan menatapnya dalam. Ketulusan itu menampar harga dirinya lebih keras dari semua hinaan dunia. "Hargailah orang lain," katanya pelan, "sekecil apapun mereka." Larissa tidak bergerak, tidak berkedip, tidak bernapas. Ucapan itu adalah pukulan paling telak yang pernah ia terima dalam hidupnya. Rehan berpaling, melangkah menuju Alma yang tersenyum kecil menyambutnya. Sementara itu, Larissa berdiri kaku, matanya bergetar, jantungnya berdentum tak teratur. Hari itu, tanpa ia sadari, 2 bulan penuh ujian bagi hati dan kesombongannya telah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Sejak tantangan itu terucap, suasana di rumah besar Larissa berubah drastis. Taman yang dulu hanya menjadi dekorasi, kini menjadi tempat Rehan bekerja setiap hari. Setiap pagi, ia datang membawa ramuan baru, pot kecil berisi tanaman obat, dan senyum tenang yang seolah tidak pernah luntur. Larissa selalu berdiri di teras, memelototi Rehan seperti penjaga gerbang yang tidak percaya kepada siapapun. Ia tak lagi mengejek, tapi tatapannya masih penuh gengsi dan waspada. Namun, yang membuatnya semakin gelisah adalah satu hal. Alma. Anak itu kini tampak jauh lebih hidup daripada 5 tahun terakhir.
Mata kecilnya berbinar setiap kali Rehan datang. Ia berlari kecil menuju taman, duduk di bangku, atau bahkan berdiri di belakang Rehan sambil memegang ujung bajunya. Larissa melihat semua itu dan dadanya panas. Bukan karena cemburu, tapi karena takut. Takut bahwa Rehan benar-benar bisa melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak mampu meski memiliki segalanya. Pagi itu, Rehan duduk di bawah pohon besar sambil mempersiapkan air doa. Larissa memperhatikan dari jauh dengan kedua tangan menyilang di dada. "Alma," panggil Rehan lembut, "hari ini kita coba dengarkan suara angin ya." Anak itu mengangguk, duduk di kursi kecil yang sudah disiapkan. Rehan menatap wajahnya sebentar, kemudian menunjuk dedaunan yang bergoyang pelan. "Dengar baik-baik, angin itu punya suara yang halus. Tapi kalau hati kita tenang, kita bisa merasakannya." Alma memejamkan mata. Rambutnya bergerak pelan tertiup angin, bibirnya terbuka sedikit, dan napasnya mengalir tenang. Rehan lalu menyentuh dadanya sendiri sambil berbisik. "Coba ucapkan apa yang kamu rasa. Walaupun tidak keluar suara, gerakkan bibirmu perlahan." Larissa menahan napas. Alma mulai menggerakkan bibirnya, lambat, ragu. Tapi setiap gerakan itu adalah langkah kecil menuju harapan yang selama ini hilang. Rehan tersenyum. "Bagus, sangat bagus." Larissa akhirnya tidak tahan dan berjalan mendekat. Suaranya terdengar sedikit gemetar meski ia mencoba terlihat tegas. "Kamu yakin itu membantu? Dia hanya menggerakkan bibir, tidak ada suara." Rehan menatapnya pelan, tidak tersinggung sedikit pun. "Suara lahir dari keberanian, Bu. Keberanian lahir dari rasa aman, dan Alma baru pertama kali merasakannya lagi." Larissa terdiam. Kata-kata "aman" terasa seperti pisau bagi hatinya. Apakah selama ini Alma tidak merasa aman bersamanya? Ia ingin menyangkal, tapi ia tidak bisa. Alma membuka mata dan tersenyum pada Rehan. Senyum yang begitu murni hingga membuat Larissa tersentak. Ia tidak ingat kapan terakhir kali Alma tersenyum seperti itu padanya. Rehan kemudian mengambil bunga kecil dari pot herbalnya, memberikan pada Alma. "Ini untuk kamu, karena kamu sudah berani mencoba." Alma memegang bunga itu erat-erat, lalu menatap Rehan dengan mata yang penuh kepercayaan. Larissa menoleh cepat ke arah lain, tidak ingin terlihat rapuh, tapi senyum kecil Alma itu membuat dadanya perih. Saat Rehan melanjutkan terapi, Larissa melangkah perlahan ke balik jendela besar, menyembunyikan wajahnya dari pandangan. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang ingin pecah. "Kenapa? Kenapa dia lebih percaya ke orang lain daripada mamanya sendiri?" Bisiknya patah. Namun, jawabannya sudah jelas. Kesombongannya selama ini telah membangun tembok tinggi di antara dirinya dan anaknya. Dan Rehan, pemuda desa itu, adalah satu-satunya orang yang mampu mematahkan tembok itu. Hari-hari berlalu, dan perubahan Alma semakin nyata. Ia sudah bisa menatap orang lain tanpa takut, sudah bisa tersenyum tanpa diminta, sudah mulai menggerakkan bibirnya untuk mengikuti suara sekitar. Dan pada suatu malam, ketika Larissa sedang menidurkan Alma, tiba-tiba ia mendengar suara lirih, sangat pelan, hampir seperti hembusan angin, tapi jelas berasal dari bibir anaknya. Larissa terlonjak, menatap Alma dengan mata melebar. "Sayang, kamu barusan bicara?" Alma hanya tersenyum dan memejamkan mata lagi. Larissa menutup mulutnya, tidak percaya apa yang ia dengar. Jantungnya berdetak keras, matanya panas oleh air mata, tapi ia tidak berani merayakannya. Ia takut itu hanya bayangan imajinasi. Namun, di dalam hatinya, untuk pertama kali setelah 5 tahun, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Tuhan, kalau itu benar suara Alma, tolong jaga dia, dan jaga pemuda itu juga." Larissa tidak sadar bahwa dalam doanya, nama Rehan kini mulai ikut hadir. Pagi berikutnya, Larissa berdiri di balkon kamarnya, memandang Rehan dari atas. Pemuda itu sedang mengaduk ramuan di mangkuk tanah liat. Gerakannya tenang, lembut, seolah sedang merawat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar tanaman. Angin membawa aroma herbal yang samar, membuat Larissa menutup mata sejenak. Entah sejak kapan, kehadiran Rehan membuat rumah yang dulu sunyi
itu terasa lebih hidup. Namun gengsinya masih tebal. Ia menolak mengakui bahwa ia mulai berharap bahwa 2 bulan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang ia tidak mengerti. Rehan memanggil Alma dengan isyarat tangan. Anak kecil itu berlari kecil sambil tertawa. Tawa yang dulu terasa mustahil keluar dari rumah megah itu. Larissa terhenyak. Suara tawa Alma menggema pelan ke seluruh taman, membuat hatinya mencair dan sakit pada saat yang sama. Alma duduk di samping Rehan. Pemuda itu menunjukkan beberapa daun berwarna hijau muda. "Hari ini kita belajar suara dari gerakan?" "Ya," katanya sambil tersenyum. "Lihat daun ini. Kalau ditiup angin dia bergerak dan dari situ kita bisa membayangkan suara." Alma memperhatikan dengan serius, matanya berbinar. Rehan menggerakkan daun itu perlahan di depan wajahnya. "Begini." Ia mengucapkan huruf M perlahan. Alma menggerakkan bibirnya. Larissa yang menonton dari balkon menahan napas hingga dadanya sakit. Kali ini lebih jelas, lebih panjang, lebih nyata." Rehan menatapnya dengan mata berkaca. "Bagus sekali, kamu hebat, Alma." Larissa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ada gemuruh di dadanya yang tidak bisa ia hentikan. Itu bukan kebencian, bukan kemarahan, tetapi keharuan yang menghancurkan seluruh sisa kesombongan yang ia miliki. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Suara itu, suara yang kutunggu bertahun-tahun." Namun sebelum ia sempat mencerna perasaannya, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya tersentak. Alma memandang Rehan dengan penuh kasih, bukan seperti seorang anak melihat orang asing, tapi seperti menemukan seseorang yang membuatnya merasa aman untuk pertama kalinya. Dan rasa aman itu bukan dari dirinya, ibunya. Larissa merasa dadanya diremas keras. Rasa bersalah menelusup masuk seperti racun yang terlambat disadari. Ia berjalan turun dengan langkah gemetar, ingin menghentikan sesi itu, ingin mengambil alih peran sebagai ibu yang seharusnya. Tapi saat ia muncul di taman, Rehan sudah menatapnya. Tatapannya tidak sombong, tidak juga marah. Tatapan yang membuat Larissa merasa telanjang dari segala topengnya. "Bu," ucap Rehan pelan. Alma sudah mulai percaya pada dunianya kembali. Dia hanya perlu seseorang yang tidak membuatnya takut. Larissa terpukul. Pernyataan itu sederhana, tapi rasanya seperti palu besar menghantam hatinya. Ia menelan ludah, mencoba mempertahankan sikap. "Kamu mau bilang aku menakutinya?" Suaranya bergetar, meski ia mencoba menutupi. Rehan tidak menjawab langsung. Ia memandang Alma yang kini memegang bunga kecil dan tersenyum polos. "Anak kecil, merasakan apa yang tidak kita ucapkan," katanya akhir. "Kadang, mereka takut bukan karena kita jahat, tapi karena hati kita penuh dengan tembok yang mereka tidak bisa tembus." Larissa terpaku. Itu pertama kalinya ia tidak bisa membalas. Ia menatap Alma yang tampak bahagia. Bahagia dengan seseorang yang tidak memiliki apa-apa, tapi memberi segalanya. "Alma," panggilnya pelan. Anak itu menoleh. Larissa berlutut, mencoba tersenyum walau matanya berkaca-kaca. "Sayang, coba bilang sesuatu untuk Mama." Alma membuka bibirnya pelan. Suaranya masih samar, tapi nyata. Larissa tidak sanggup menahan tangisnya. Ia memeluk Alma erat-erat, menangis di pundak kecil itu. Rehan menunduk hormat, lalu mundur perlahan, memberi mereka ruang. Tapi Larissa menatapnya melalui air matanya. Untuk pertama kalinya bukan dengan kebencian, bukan dengan gengsi, tapi dengan rasa malu dan kekaguman yang benar-benar tidak bisa ia sembunyikan. Saat Rehan berpaling, Larissa memanggilnya. Suara yang keluar kali ini lembut, rapuh, manusiawi. "Rehan, terima kasih." Pemuda itu berhenti sejenak, namun ia tidak menoleh. Ia hanya mengangguk pelan sebelum berjalan pergi. Larissa menatap punggungnya hingga menghilang di balik pagar taman, dan untuk pertama kalinya, ia takut. Takut kehilangan seseorang yang tidak pernah ia inginkan, tapi kini mulai ia butuhkan. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil di rumah itu semakin terasa. Alma mulai duduk lebih tegak,
lebih berani menatap langit, lebih sering memegang bunga-bunga dari taman seolah hidupnya perlahan menemukan warna baru. Dan Rehan, pemuda desa itu tetap datang setiap pagi, tanpa mengeluh, tanpa menagih janji apapun. Larissa mengamati semua itu dengan hati yang tak karuan. Ia sering berdiri di balik jendela besar, memeluk lengannya sendiri, menyembunyikan getaran halus di tubuhnya setiap kali melihat Rehan berlutut di hadapan Alma, mengajari anak itu menggerakkan bibirnya. Para asisten rumah tangga pun memperhatikan perubahan itu. Beberapa berbisik satu sama lain. Itu pemuda desa, kayaknya benar-benar tulus. Ibu Larissa sekarang udah gak galak sama dia ya? Anak kecil itu kelihatan bahagia. Larissa mendengar sebagian bisikan itu dan menutup tirai dengan cepat. Wajahnya memerah, bukan marah tapi malu. Ia tahu, semua orang melihat kerapuhan yang selama ini ia sembunyikan. Sore itu, Rehan datang sedikit lebih lama dari biasanya. Ia membawa sebuah tas kecil yang tampaknya lebih berat daripada sebelumnya. Larissa sudah menunggu di teras, mencoba menjaga jarak. Namun, rasa penasarannya tak tertutupi. "Apa itu?" tanyanya pelan, berusaha terdengar dingin. Rehan tersenyum, membuka tas itu perlahan. Di dalamnya ada mainan kayu, beberapa kartu bergambar, dan buku kecil dengan huruf besar berwarna-warni. "Saya buat ini untuk Alma," jawabnya. "Untuk melatih lidah dan suaranya lewat permainan." Larissa terdiam. Mainan itu terlihat sederhana, tapi dibuat dengan tangan, dengan kesabaran, dengan ketulusan yang tidak pernah ia berikan kepada siapapun. Rehan meletakkan mainan itu di meja kecil di taman. "Mainan yang mahal tidak selalu membuat anak bicara, Bu. Tapi permainan yang membuatnya merasa dicintai, bisa membuka pintu hatinya." Kalimat itu membuat Larissa memejamkan mata sedetik, menahan luka masa lalu yang tiba-tiba menyeruak. Ia teringat bagaimana setelah suaminya meninggal, ia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, uang, dan dinding gengsi yang tebal, berharap semuanya bisa menggantikan kehangatan yang hilang. Namun Alma merasakan itu semua sebagai jarak, bukan perlindungan. Rehan memanggil Alma sambil menunjukkan kartu bergambar. "Ini apa, Alma? Lihat bibir Om. Ya, ucapkan pelan. Bu." Alma membuka bibirnya. "Bu." Walau masih samar, Larissa hampir menjatuhkan ponsel yang ia pegang. Suara itu, suara yang ia kira tidak akan pernah keluar lagi. Rehan menatap Alma penuh bangga. "Bagus sekali. Sekarang coba." "Mak." Larissa menahan napas. Alma menunduk sedikit, lalu perlahan menggerakkan bibirnya. "Mak." Lebih jelas, lebih nyata, lebih kuat. Larissa terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Ia menutup mulutnya, menahan isak yang ingin meledak. Sebentar lagi, ia tidak akan sanggup berpura-pura kuat. Rehan menatapnya sejenak, lalu berdiri. "Bu, jangan paksa dia. Kita lakukan pelan-pelan saja, dia butuh waktu." "Dan kasih sayang," kata itu. Kasih sayang menusuk Larissa lebih dari apapun. Ia merasakan dirinya runtuh di tempat. Tanpa berkata apapun, ia berbalik pergi, berjalan cepat ke dalam rumah. Rehan tidak mengejarnya. Ia terus melatih Alma dengan sabar, membiarkan Larissa bergulat dengan perasaannya sendiri. Di dalam kamar, Larissa menutup pintu dan bersandar pada tembok. Isaknya pecah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia menahan semuanya sendirian. "Apa aku ibu yang buruk?" bisiknya hancur. "Kenapa anakku harus belajar kasih sayang dari orang lain, bukan dari aku?" Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh bertubi-tubi. Namun tangisan itu bukan hanya karena Alma, namun karena Rehan, pemuda sederhana yang perlahan menyembuhkan luka yang tidak ia sadari selama ini. Larissa tahu, semakin hari ia semakin takut. Takut bahwa keajaiban ini tidak bertahan selamanya. Takut 2 bulan itu akan cepat berlalu. Takut Rehan akan pergi dan membawa serta cahaya yang mulai menerangi hidupnya. Dan ketakutan yang paling ia benci untuk akui, takut bahwa ia mulai menyukai Rehan. 2 minggu berlalu sejak tantangan itu dimulai. Namun, bagi Larissa,
Waktu terasa berjalan lebih cepat dari yang ia inginkan. Setiap detik terasa berharga, bukan hanya karena perkembangan Alma, tetapi karena bayang-bayang kenyataan bahwa 2 bulan itu akan segera berakhir. Dan setelah itu, Rehan mungkin akan pergi. Pagi itu, Larissa mempersiapkan diri seperti biasa, berpura-pura sibuk dengan jadwal yang sebenarnya sudah ia batalkan demi mengawasi Rehan dan Alma. Ia duduk di ruang tamu, menatap jendela sambil menggoyangkan ujung jarinya, gelisah namun menahan diri agar tidak terlihat. Ketika pintu gerbang terbuka dan Rehan masuk dengan senyum lembutnya, jantungnya bergetar tanpa ia sadari. Ia benci perasaan itu, ia takut perasaan itu, namun ia tidak bisa menolaknya. Rehan menyapa sopan, "Selamat pagi, Bu." Larissa hanya mengangguk cepat, seolah takut suaranya akan bergetar jika ia menjawab. Alma langsung berlari ke arah Rehan, memanggilnya meski suara itu masih samar. "Om." Ya Tuhan, Larissa hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Suara itu, meski tidak sempurna, adalah panggilan pertama Alma kepada seseorang selain dirinya. Namun anehnya, bukan cemburu yang ia rasakan, melainkan haru yang membuncah hingga membuat matanya panas. Rehan mengangkat Alma sebentar, memutarnya perlahan hingga anak itu tertawa kecil. Tawa itu memenuhi halaman rumah seperti sebuah lagu yang hampir mereka lupakan. "Bagaimana perasaan Alma hari ini?" tanya Rehan sambil menyentuh bahu kecil itu. "Ba," Alma mencoba. "Ba, yuk." Larissa menutup mulut, menahan napas keras. Anaknya mencoba menyebut nama Rehan. Rehan tersenyum namun tidak memperlihatkan kejutan berlebihan. Ia tidak ingin membuat Alma tertekan. "Bagus sekali, Alma hebat." 2 kata itu cukup membuat Larissa luluh di tempat. Hari itu, pelatihan mereka berbeda. Rehan membawa papan kecil dari kayu yang ia buat sendiri. Di atasnya ada huruf-huruf warna-warni yang bisa ditempel dan dilepas. Ia duduk di bawah pohon, mengajak Alma duduk di pangkuannya. "Ini huruf M," ucapnya sambil menunjuk. "Ikuti Om, ya." Alma menggerakkan bibirnya. Larissa berdiri di belakang pintu kaca besar. Tangannya gemetar memegang tirai. Tiap kali Alma berhasil, hatinya terasa seperti meledak. Antara bahagia dan sedih bercampur menjadi satu. Mereka terus berlatih, huruf demi huruf. Rehan tidak pernah memaksa, hanya mengarahkan dengan penuh kesabaran. Sampai akhirnya, "Ma." Alma memanggil. Rehan menoleh cepat ke arah Larissa. Larissa berdiri membeku, tak sanggup bergerak. Air matanya jatuh begitu saja, tanpa ia pedulikan. Alma menatap ibunya dengan mata yang bersinar penuh kebanggaan. "Ma." Kali ini lebih jelas. Larissa berlari, berlutut di depan anaknya, memeluknya dengan seluruh perasaan yang selama ini ia tahan. "Sayang, itu suara kamu. Itu benar suara kamu." Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk Alma erat, seolah dunia akan runtuh jika ia melepaskannya. Rehan mundur perlahan, tidak ingin mengganggu momen itu, namun ketika Larissa mendongak, ia menatap pemuda itu dengan mata penuh air mata. Namun tanpa kesombongan, tanpa gengsi. Kali ini, ia menatap sebagai seorang ibu yang hatinya akhirnya pecah oleh rasa syukur. "Rehan," suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Bagaimana? Bagaimana kamu bisa?" Rehan hanya tersenyum, mengusap rambut Alma. "Saya tidak melakukan apapun, Bu. Hanya membuka pintu. Sisanya adalah keberanian Alma." Larissa menggeleng, suaranya bergetar. "Tidak, kamu lebih dari itu." Ia ingin mengucapkan sesuatu yang jujur, sesuatu yang muncul dari hatinya, tapi lidahnya keluh. Gengsi terakhirnya mencoba bertahan, namun ia tahu hatinya sudah bukan miliknya lagi. Sore itu, setelah sesi terapi selesai dan Alma tertidur dengan senyum kecil di wajahnya, Larissa berdiri di taman, memandangi Rehan yang sedang membereskan peralatannya. Ia membuka mulut, namun suara yang keluar bukan suara seorang wanita sombong seperti biasanya. "Rehan, jangan pergi." Rehan berhenti, bahunya menegang, namun ia tidak menoleh. "Bu," suaranya pelan,
2 bulan belum berakhir. Tapi Larissa menggenggam tangannya erat. Aku takut ketika waktunya selesai, kamu tidak akan kembali. Keheningan panjang jatuh di antara mereka. Rehan akhirnya menatapnya. Sorot matanya tulus, namun ada batas yang jelas, sebuah garis yang ia tegakkan untuk melindungi mereka berdua. Bu Larissa, ucapnya lembut. Saya datang bukan untuk hadiah, bukan untuk janji, bukan untuk apapun selain Alma. Larissa menunduk. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bukan hanya karena rasa syukur, tapi karena ia mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Rehan tidak datang untuknya. Rehan tidak akan tinggal untuknya. Dan hatinya mulai takut, karena ia tidak tahu apakah ia bisa hidup kembali dalam kesunyian seperti dulu. Senja turun perlahan, menyelimuti rumah besar itu dengan cahaya keemasan yang hangat. Namun, hati Larissa justru terasa semakin dingin. Semakin dekat 2 bulan itu berakhir, semakin besar ketakutan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia berdiri di balkon, memandangi Rehan yang sedang mengajar Alma meniup potongan kertas kecil hingga berputar. Tawa Alma memenuhi taman, tawa yang sudah bertahun-tahun hilang. Tawa yang seharusnya membuat Larissa bahagia, namun kini justru membuat dadanya perih. Karena setiap kali mendengar tawa itu, ia sadar satu hal. Jika Rehan pergi, dunia Alma akan kembali sunyi, dan dunia Larissa mungkin akan lebih sunyi dari sebelumnya. Larissa akhirnya turun, menghampiri mereka dengan langkah pelan. Rehan mengangkat kepala sebentar, lalu tersenyum tipis, senyum sederhana yang entah sejak kapan mulai membuat Larissa kehilangan kata-kata. Om, Alma mencoba memanggil. Om, Rahan. Rehan memejamkan mata tercekat haru. Ia berlutut, memeluk Alma pelan. Kamu pintar sekali, Om bangga. Larissa menutupi bibirnya dengan tangan. Suara itu, suara Alma menyebut nama Rehan, hampir membuatnya berlutut. Ia berjalan mendekat, namun suaranya rapuh ketika berbicara. Rehan, aku tidak tahu bagaimana membalas ini. Rehan menatapnya, memegang tangan Alma, bukan tangan Larissa. Tidak perlu membalas apapun, Bu. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Larissa menggigit bibir bawahnya. Pikirannya kacau. Apa kamu tidak marah padaku setelah semua hinaanku dulu? Rehan menggeleng. Saya lebih memilih melihat perubahan daripada mengingat masa lalu. Kata-kata itu seperti membukakan pintu yang selama ini tertutup rapat. Larissa merasakan sesuatu di dalam dirinya hancur dan terlahir kembali pada saat yang sama. Ia ingin meminta maaf, ingin mengungkapkan rasa syukurnya, ingin mengatakan bahwa kehadiran Rehan telah menyelamatkan bukan hanya Alma, tapi dirinya juga. Namun, Rehan justru berdiri, merapikan barang-barangnya. Besok latihan terakhir, Bu. Larissa terkejut. Terakhir? Ya, jawabnya lembut. Alma sudah siap melangkah sendiri. Tugas saya hampir selesai. Larissa merasa jantungnya membeku. Ia menggenggam ujung bajunya sendiri, mencoba menahan tubuhnya agar tidak goyah. Tapi, setelah itu, kamu akan pergi? Rehan diam cukup lama, hingga Larissa ingin menjerit. Akhirnya ia menjawab, suaranya pelan namun tegas. Saya datang untuk Alma, bukan untuk tinggal di sini selamanya. Kalimat itu menghantam dada Larissa seperti palu besar. Ia memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Tapi Rehan melihatnya. Ia hampir mengulurkan tangan, namun menahannya. Ada batas yang ia tahu tidak boleh ia langgar. Ada janji yang ia tahu tidak pernah ia inginkan. Larissa menarik napas gemetar. Kalau kamu pergi, siapa yang akan membantu Alma? Siapa yang akan membuatnya percaya diri lagi? Siapa yang akan... Suaranya pecah. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Rehan menutup mata, menahan sesuatu yang berat. Bu Larissa, jangan bergantung pada saya. Keajaiban Alma bukan dari saya, tetapi dari cinta yang perlahan ibu berikan padanya. Larissa menggigit bibir sampai terasa asin oleh air mata. Bagaimana pemuda sederhana itu bisa begitu kuat ketika dirinya, seorang wanita kaya raya,
merasa begitu lemah. Ia mengangkat wajah perlahan. Kalau aku bilang aku butuh kamu, kamu akan tetap pergi. Rehan menatapnya, tatapan yang dalam, lembut, namun tetap menjaga batas. Saya tidak datang untuk menjadi kebutuhan siapapun, Bu. Saya hanya lewat membawakan sedikit cahaya untuk hati yang gelap. Larissa terisak pelan. Kamu adalah cahaya itu. Rehan tersenyum tipis, namun matanya menyimpan jarak yang menyakitkan. Saya hanya perantara. Cahaya sebenarnya ada di dalam diri ibu dan di diri Alma. Udara malam mulai turun, membawa dingin yang menusuk kulit. Namun, dingin terbesar justru datang dari ketakutan Larissa. Ketakutan bahwa ucapan Rehan bukan hanya kata-kata, tetapi keputusan. Dan keputusan itu tidak melibatkan dirinya. Rehan membungkuk, mencium kepala Alma, lalu berkata lembut, "Besok terakhir ya Alma, kamu hebat, kamu kuat." Alma mengangguk polos, tidak mengerti apa artinya terakhir. Namun Larissa mengerti, sangat mengerti. Dan malam itu, ketika Rehan melangkah menuju gerbang, Larissa berdiri di belakangnya, tidak berani memanggilnya, tidak berani menghentikannya, karena ia tahu jika ia membuka mulut, ia akan menangis. Malam turun sepenuhnya. Angin membawa suara pintu gerbang yang menutup pelan. Dan di tengah keheningan itu, Larissa merasakan hatinya patah untuk pertama kalinya. Bukan karena kehilangan, tapi karena baru menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada seseorang yang tidak pernah bisa ia miliki.